طيب. طيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أزواجنا وأولادنا وطلابنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan, ya, nikmat waktu luang untuk bisa menghadiri daurah atau bimbingan ini untuk melanjutkan belajar dan bimbingan pelajaran kitab Fathur Rahman untuk anak-anak kita semuanya di kelas 2 Uthman dan kelas 2 Ruqayyah. Ya, semoga para ummahat sekalian, ya, atau bapak yang hadir di sini, ayah yang hadir, yang hadir di sini diberikan semangat, keistiqomahan untuk terus bisa mendampingi, membersamai anak-anak dalam belajar Al-Quran, yang mana kita semua selaku orang tua tentu berharap nanti anak-anak kita kelak akan memberikan hadiah terbaik kepada kita semua selaku orang tua, yaitu hadiah yang tidak ada tandingannya, yang mengalahkan dunia dan seisinya, yaitu berupa mahkota atau baju atau perhiasan yang kilauannya melebihi kilauan matahari, yang nanti akan diterima oleh para orang tua yang membimbing, ya, mendampingi anak-anaknya untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung mulai di halaman 47 ya. Baik, kita kemarin sudah sampai sini, tapi kita review singkat dulu. Ya, kita kemarin sudah belajar tanwin bil kasri dan juga tanwin bil fathi. Ya, mungkin beberapa ada yang masih anak-anak, ya, maksudnya anak-anak ada yang masih tertukar kadang-kadang atau kesulitan mengucapkan tanwin bil fathi atau bil kasri, ya, karena memang mungkin belum terbiasa atau mungkin dulu sudah pernah belajar dengan istilah lain, ya, fathatain atau kasrotain. Ya, itu memang butuh proses. Tidak apa, kita jalani saja. Yang penting terus diingatkan bahwa sama, ya, tanwin bil fathi itu tandanya sama, garis di atas. Kalau tanwin bil kasri, garis di bawah huruf. Bedanya kalau tanwin garisnya ada 2, ya. Terus diingatkan seperti itu. Ya, kita masuk ke praktek langsung, ya. Kita review singkat dulu. Kita murojaah dulu apa yang kita sudah pelajari di halaman 47. Kemarin, ya, ya, kita langsung partisipasi saja, ya. Partisipasi dari para umat sekalian yang hadir di sini. Ya, coba mulai dari Al-Maidah. Ya, Ustazah. Ustaz. Wan Ustaz. Ya, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Di kelas 2 sekarang sudah sampai sini, ya? Atau sampai tanwin bidomi? Kelas 2 sudah, saya sudah sampai sini belum? Sudah sampai halaman 47? Kelas perempuan? Kelas banat? 46, Ustaz. Oh, 46. Ya, sudah pas berarti, ya. Ya, nanti biar lebih
apa orang tuanya lebih tahu dulu. Baik, kita langsung, sebenarnya kan kita sudah bahas sekilas apa namanya, tidak nggak semuanya ya, halaman 46, 47. Nah, kita bahas lagi biar nanti ketika masuk di halaman ini lebih menguasai, ya lebih enak mengajarkan ke anak-anak nanti. Ya silakan di Haji yang kotak biru dulu ya. Kotak biru. Kotak biru yang pertama nih. Atas. Ya yang atas. Yang dua yang terakhir aja langsung. Dua terakhir. Yang binamimin. Binami. Bi. Nah. Binami. Ya. Mad tobi'i harakatan. Binami. Mim tanwin bil kasri. Binami min. Baik. Lanjut. Kotak biru selanjutnya. Oke. Bidoni ya mad tobi'i harakatan bidoni nun tanwin bil kasri Nin. bidoni nin. Diucapkan dulu. Nun tanwin bil kasri nin. Nun tanwin bil kasri nin bidoni nin. Ya. Mohon maaf, bukan orang Jawa ya kayaknya ya. Bukan Ustaz. Iya makanya ada logat-logatnya yang masih terpengaruh. Jadi Iya lidahnya beda. iya, udaranya apa suara huruf hijaiyah yang harusnya lepas kayak tertahan gitu. Iya, enggak apa-apa, memang butuh latihan. Pokoknya enggak Iya. sampai, jangan sampai ada e-nya itu. Kan biasanya kalau bina nah gitu kan. Biasanya gitu kan ada apa namanya logat-logat Jakarta atau apa gitu. Tapi Dari Bogor, sudah Ustaz. lumayan. Ah, ya, sudah lumayan, sudah. Makanya kebanyakan logat Sunda. Iya. E-nya sudah lumayan. Yang penting enggak ada e-nya sudah lumayan alhamdulillah. Di kelas mana tadi ya? Di kelas 1 ya, di kelas 1 juga seperti itu, ada wali murid yang dari Jakarta, logatnya masih kental sekali. E-nya masih ada. Kalau ini siapa? Ini Pak Almedi ya? Bapaknya atau suaminya? Ibunya Ya, Almeda. ibunya. Oh, ibunya Almeda. Ya, sudah lumayan lah. Enggak ada e-nya itu. Kita lanjut di Elis. Ya, Ibu Gaisan ya, Ibu Elis. Enggak, Ustaz. Lanjut di kotak hijau yang bawahnya. Bawahnya persis. Dua kotak hijau yang terakhir, yang ketiga dan keempat. Bisa, ro, tanwin bil kasri rin, bisa rorin. Ya, jangan sampai roknya dipanjangkan ya. Terus lanjut. Daro, daroja, alif madu tobi'i harokatan, daroja, tak tanwin bil kasri tin, darojatin. Masya Allah. Ya, lanjut. Indra Ardiansyah. Ya, Ustaz. Ya, dua kotak pink yang bawahnya silakan. Dua kotak pink yang bawah yang di depan ini, nggih? Ya. Muhajiratin ini? Oh, yang ketiga dan yang keempat. Oh, yang Qanirat. Yang ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif madud tabi'i harakatan qanita alif madud tabi'i harakatan qanita ta kasri ta tanwin bil kasri qanitatin. Ya, lanjut. alif madud tabi'i harakatan شامخة ألف مدود طبيعي حركة شامخة تاء تنوين بكسرة شامخات. Ya, sedikit koreksi terkait pengucapan huruf ta. Ya, huruf ta itu dia punya sifat syiddah mahmusah. Jadi syiddah itu apa namanya? Keras ya, apa namanya? Aliran suaranya tertahan. Suara dan
suaranya dan udaranya tertahan awalnya, ta ya, at. Nah, setelah itu terlepas, at. Nah, jadi kalau ketika mengucapkan ta yang berharokat, ta dari apa namanya, tati, tatin atau syamikhatin itu bukan ta, bukan ta, tapi ditempelkan, menempel dengan ya sesungguhnya menempel ya, menempel dengan sesungguhnya di apa namanya, belakang gigi seri atas. Sebentar, kalau saya sambil carikan gambar makharijul huruf ya. Bisa dipahami di sini, siapa namanya tadi, Bu Indra? Ya, jadi bukan ta, ya bukan ta, tapi ta, ya seperti huruf T, tapi bukan T-nya Indonesia, tapi yang jelas suaranya keras, bukan kayak ada apa namanya, udara yang terlepas. Udara yang dilepasnya setelah menempel, jadi at. Nah, seperti itu. Tapi ketika di apa namanya, mengucapkan ada harokatnya, tati itu biasa, bukan ta ti tu itu. Paham ya di sini ya? Berarti begini. Ta gitu langsung. Ta. Iya, ta biasa gitu ya. Gitu. Iya. Jadi huruf Kalau ta gimana? ta. Ya, jadi huruf ta dalam bahasa Arab itu bukan seperti ta, itu seperti ada C-nya itu, dan juga bukan seperti ta, itu. Ya seperti huruf ya hampir sama ya, mirip-mirip dengan huruf T, tapi kalau T kan nggak ada udara yang terlepas. Kalau huruf ta dalam bahasa Arab itu setelah apa namanya, setelah disukunkan ada udara yang terlepas. Sebentar saya. Nah, ini sudah terlihat di sini ya di gambar. Nah, itu. Jadi lidahnya nempel di situ. Kelihatan ya, lidahnya nempel di belakang tempat tumbuhnya gigi. Nah, setelah itu, setelah menempel baru dilepas, udaranya baru terlepas. At, it, ut, bukan at, it. Nah, seperti itu. Jadi ketika menempel jelas suaranya tati itu, gitu. Konitatin, syamikhotin, seperti itu. Baik. Bisa dipahami di sini? Iya, insyaallah bisa. Ya. Baik. Jadi huruf ta itu sama seperti huruf kaf, dia syiddah mahmusah. Jadi setelah menempel ke tempat tumbuhnya gigi atas ya, huruf ta, setelah itu dia terlepas, udaranya baru keluar. At, it, ut, tapi bukan suara, bukan at, it, ut, bukan. Kalau itu suara, kalau yang lebih tepat udara yang terlepas. Itu. Baik, kita lanjutkan ke kakak Syasa. Sudah? Sudah bersuara? Kakak Syasa? Oh, nggak ada suaranya? Iya, Ibu Luki ini, Ibu Marsha silakan. Ummu Marsha. Ya Ustadz, baru masuk Ustadz. Oh, insya Allah. Sudah dibuka kitabnya, Ummu Marsha? Sudah. Halaman 47 ya. Di Ya. kotak kuning yang pertama yang bawah. Iya Ustadz. Ya, silakan dicoba. Belum bisa Ustadz. Iya, saya bimbing dulu berarti. V. Yang kotak kuning ya Ustadz ya? Ya, kotak kuning bawah. Sudah ketemu? Yang Sudah. ditunjuk ya. V. V. Ya, maddu tabi'i harakatan. Ya, madu tabi'i harokatan. Ya, yang perlu sekali lagi diingatkan ke anak, di sini ada huruf ya yang tidak ada titiknya. Biasanya ini sering sekali tidak terbaca karena yang dianggap huruf fa-nya saja. Jadi harus diingatkan bahwa ini ada huruf ya, kepalanya sudah berubah jadi huruf fa,
yang awalnya seperti ular, nah sekarang kepalanya sudah berubah ya, jadi huruf fa, terus titik duanya ya, dua batu yang di bawah itu sudah hilang, dia berubah menjadi pendampingnya huruf fa kasroh, jadi panjang. Ya maddu tabi'i harokatan. Ya maddu tabi'i harokatan. Fi Fi ma ma. fi ma Fi ma. ko Ko. fi ma ko. Fi ma ko. Alif maddu tabi'i harokatan. Alif maddu tabi'i harokatan. Fi ma ko. Fi ma ko. Mim tanwin bil kasri. Mim tanwin bil kasri. Min ya, masya Allah. Saya yang belum lengkap berarti ya. Mim tanwin bil kasri min. Mim tanwin bil kasri min. Fi maqamin. Fi maqamin. A. A. Fi maqamin a. Fi maqamin a. Mi. Mi. Fi maqamin ami. Fi maqamin ami. Ya maddu tabi'i harakatan. Ya maddu tabi'i harokatan. Fi maqamin ami. Fi maqamin ami. Fi maqamin ami. Fi maqamin ami. Nah, di sini ada catatan atau koreksi. Jadi ketika kita mengucapkan tanwin, itu kan sama seperti kita mengucapkan nun sukun atau nun sakinah. Nah, sifat dari huruf nun ya, itu dia mempunyai sifat namanya gunnah. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Ketika kita mengucapkan huruf nun, pasti ada gunnahnya. Buktinya ketika kita mengucapkan huruf nun, jika kita tutup hidung kita, min, an, in, un, tidak bisa. Berarti dia sudah punya sifat gunnah. Nah, gunnah ini dia harus tertunaikan, harus diberi haknya. Jadi tidak dipangkas fi maqamin amin itu. Tapi tetap diberikan gunnahnya meskipun dia secara hukum tajwid ya, kalau saya para orang tua sekalian sudah pernah belajar dulu, ada yang namanya izhar. Nah, izhar itu biasanya kan dijelaskan membaca nun sakinah atau tanwin tanpa gunnah atau jelas intinya jelas. Sebenarnya tanpa gunnah itu ada penjelasan tambahannya, tanpa gunnah tambahan. Ya, jadi bukan fi maqamin ami, fi maqamin. Nah, itu kan gunnahnya berlebihan. Tapi yang ini proporsional ya, pertengahan, tidak dipangkas dan juga tidak dilebihkan. Fi maqamin ami. Jadi dialirkan gunnahnya, suara n itu. Ya, kalau dipangkas malah aneh, maka malah kita tidak memberikan hak huruf ya. Hak hurufnya mim adalah gunnah. Bukan mim ya, afan. Nun sukun ya, adalah gunnah. Fi maqamin ami. Ya, coba diperbaiki Ummu Marsha. Fi maqamin ami. Ya, itu. Jadi ada gunnahnya itu suara nun sukunnya dipanjangkan, bukan dipanjangkan, ya tetap dikeluarkan tapi tidak dipanjangkan. Kita lanjutkan. Nun tanwin bil kasri nin. Nun tanwin bil kasri nin. Fi maqamin aminin. Fi maqamin aminin. Ya. Nanti beda kalau kita pangkas malah jadi aneh. Fi maqamin aminin. Nah, kalau kita alirkan memang malah itulah yang harus dilakukan ya. Fi maqamin aminin. Ya, jadi suara gunnahnya harus dikeluarkan, dibaca, dikeluarkan, dialirkan, tapi tidak sampai gunnahnya tasydid atau idgham atau ikhfa. Baik, bisa dipahami di sini ya, Umar Syah? Bisa, Ustaz. Ya, intinya ketika mengucapkan tanwin tidak dipangkas suaranya, bukan an, in, un, tapi an, in, un, seperti itu. Baik, lanjut ke
kotak bawahnya siapa ini? Sebentar. Okti Kurnia. Ya, Ustaz. Baik. Sudah siap ya kotak hijau yang bawahnya? Ya, insya Allah. Coba ya. Ya, silakan. Wa waw mad badal harokatan wa hi ya wa hiya i i la wa hiya ila alif mad robi'i harokatan wa hiya ila nu wa uhiya ila nu waw tabi harokatan wa uhiya ila nu khin tanwin bil kasri khin wa uhiya ila nu khin. Insyaallah barakallahu fiik, jazakillah khairan. Ya, di sini yang harus diperhatikan adalah waw di sini ya, jangan sampai dia disebutkan atau ditahaji atau dieja sebagai waw maddu tabi'i. Ya tadi sudah betul ya, yaitu waw maddu badal. Baik. Masih apa? Sudah hafal syaitnya, Ibu? Ibu Okti? Iya. Aku dimal hamzu alal maddi wadha badal ka amanu wa imanan khudha. Ya. Terus jadi ketika ada hukum tajwid yang sudah dipelajari, anak-anak diminta untuk menyebutkan syaitnya. Kalau belum hafal ya tidak masalah, dilihat di halaman sebelumnya. Ya di halaman berapa itu? 37, 38, 36, 37, 38 kalau salah ya. Jadi 3 bab mad itu, mad badal, mutasil, munfasil. Biar anak-anak selalu ingat karena nanti di kelas 4 akan terulang lagi itu. Dijelaskan lebih detail dan syaitnya kalau sudah hafal, nanti sudah punya tabungan hafalan. Baik. Lanjut di siapa ya? Resifalah, Ibu Resifalah. Ya, Ustaz. Baik, sudah masih ngikuti Ibu? Ada yang belum jelas atau? Masih. Ya, Masih insya Allah. dilihat sekarang kita pindah ke kotak biru yang paling bawah, yang kedua. Fadu, waw, matut tobi harokatan, fadu, fazudu, fazudu, lupa Ustaz. Ya, alif apa itu? Dilihat di situ hamzahnya dekat atau menempel dengan huruf alif. Berarti dia madu apa, Ibu? Madu tobi. Dilihat di sini. Madu mutasil. Iya, jadi kalau ada tanda layar atau gambar alis ya, entah itu dideskripsikan sebagai apa, tak alis atau bendera atau layar terserah. Pasti itu bukan madu tobi'i, bukan mad tobi'i biasa. Dia sudah berevolusi, sudah berganti nama, berganti wujud ya. Bukan 2 harokat lagi, tapi lebih dari 2 harokat. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, nanti kita lihat hamzahnya. Hamzahnya dekat atau ada jaraknya. Kalau di sini, ya alhamdulillah, karena ini Fathur Rahman ya, kita Fathur Rahman bukan Al-Quran, jadi biasanya diberi jaraknya, ada jarak apa enggak gitu. Selebihnya kalau di Al-Quran nanti ada yang ditulisnya ada jarak, ada yang ditulisnya nempel, tergantung kerapatan atau panjangnya ayat tersebut. Kalau di Al-Quran, kalau di sini sudah dibantu dengan biasanya jaraknya dekat apa enggak seperti itu. Nah di sini berarti maddu apa tadi Bu? Mutasil. Ya baik betul. Maddu mutasil. Alif maddu mutasil silakan. Alif madu mutasil. Fazudu. Dilengkapi dulu tadinya. Alif maddu mutasil wajib atau jaiz? Oh, wajib. Ya betul. Arhun suharokat. Ya karena ya sebelum merangkai jangan lupa bahwa ya maddu mutasil, maddu munfasil itu pasti punya pasangan abadi. Ya. Punya pasangan
yang nggak mungkin lepas karena dia menjadi penyebab munculnya mutasil atau munfasil ini. Huruf apa itu, Ibu? Hamzah. Betul sekali. Hamzah, tanwin, silakan. Hamzah. Tanwin bil kasri in. Nah, silakan lanjut. In. Ya, coba dari depan sekarang, dari huruf pertama. Du'ain. Ya, di sini ini harus sebentar. Harus diperhatikan ya. Zal yang pertama itu panjang, setelahnya ada huruf dal yang pendek. Ya, tadi juga sekilas saya terdengar huruf zalnya masih nyerempet-nyerempet ke huruf zai. Iya. Ya, fadhu ya. Ini saya buka lagi gambar makhraj huruf biar bisa membedakan ya. Sebentar. Huruf zal ya. Nah ini, kalau huruf zal ujung lidahnya menempel ke ujung gigi seri atas, itu huruf zal. Kalau huruf zai lidahnya turun ke bawah. Jadi jangan sampai di antara keduanya jadi jadinya nggak jelas. Jeleginje jadinya. Fadhu. Nah, diperjelas lidahnya sekalian turun ke gigi seri bawah seperti huruf zai ini nomor 9 atau ujung lidahnya menempel ke ujung gigi seri atas. Cara melatihnya disukunkan az, iz, uz, az, iz, uz. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Itu selingan untuk memperbaiki makhrajul huruf. Silakan coba dirangkai lagi. Fadhu du'ain. Fadhu du'ain. Ya, silakan lanjut huruf setelahnya. Ari. Ya, matut tobi harokatan. Ari. Bod. Tanwin bil kasri din. Ari din. Ya, dari depan silakan. Fadu du'ain aridin. Ya, jadi kombinasi tadi ya, ada taji langsung, ada taji berkata. Ya, jadi kalau yang sudah pernah belajar kitab ini atau sudah mungkin Ustaz asalnya nyontohkannya perkata atau taji berhuruf? Perkata sih. Perkata ya. Ya. Perkata contoh bacaan yang panjang-panjang ini di taji perkata seperti itu maksudnya ya. Misalnya. Kalau dulu waktu sama Ustazah Bunga perkata sih Ustaz. Oh iya, ya enggak masalah. Itu masing-masing ada plus minusnya memang. Jadi kalau butuh melatih kelancaran, misalnya panjang pendek biar enggak salah, itu lebih baik memang tajinya per huruf. Untuk anak-anak yang masih sering memanjakan huruf atau memikirkan huruf setelahnya masih lama, itu ditajinya dari awal aja per huruf. Tapi kalau lumayan sudah mahir atau panjang pendeknya sering tidak keliru, dibikin berkata biar agak cepat. Nah, kalau misalnya dia dilihat masing-masing anak-anak kita sendiri, ya kalau misalnya masih belum lancar atau ada yang masih salah panjang pendek, lebih baik taji per huruf. Misalnya tadi fadhu du'ain ari, fadhu du'ain ari. Ya, maddu tabi'i harakatan, fadhu du'ain ari. Dod tanwin bil kasri din, fadhu du'ain aridin. Memang sekilas lebih lama, mungkin bikin anak nggak sabar gitu ya. Tapi insya Allah dengan seperti itu dia bisa proses loadingnya. Misalnya kan dia mikir lama, ini huruf apa, fadhu du'ain. Nah, jadi proses berpikirnya nanti akan lebih enak dia ketika membaca satu kotak itu. Nah, solusinya tipsnya mungkin ya belajarnya
tidak. Mungkin satu hari kalau yang panjang-panjang ini ya, mungkin 2 kotak dulu atau 3 kotak dulu, tergantung nanti ya tergantung jam belajarnya anak-anak di rumah lah ya, kita yang bagi. Intinya jangan semuanya, kalau misalnya satu kotak belum lancar, itu dulu dimungkinkan dulu seperti itu. Ya, masing-masing tergantung, sekali lagi tergantung ke anak-anak kita masing-masing, bisa menggunakan per kata atau per huruf. Kalau kita contohkannya memang lebih cepat per huruf. Ya, fadhu sendiri, doain sendiri, aridin sendiri, itu lebih cepat kalau kita mengajarkan. Maksudnya kita nyontohkan ya kepada anak-anak. Tapi sekali lagi anak-anak masing-masing punya kemampuan yang beda-beda. Itu disesuaikan lagi seperti itu. Tapi di situ ada, kita kembali lagi ke contoh bacaannya. Di situ ada maddu muttasil. Nah, kenapa di sini kita meminta tahajinya lengkap? Karena tahaji sama syahidnya itu saling berhubungan. Seperti tadi. Tadi waw maddu badal ya. Kalau secara makna itu hamzahnya didahulukan. Au quddimal hamzu. Ya, kalau sekilas kita belajar makna syahidnya, jika hamzah didahulukan terhadap huruf mad, itu berhubungan dengan definisinya. Nah, kalau ini berhubungan dengan tahajinya, alif maddu muttasil wajib. Nah, kalau ada kata-kata wajib, berarti syahidnya ada kata-kata wajibnya juga. Fa wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasilin yu'ad. Itu salah satu cara memancingnya ya, mancing syahid, hafalan syahidnya. Itu salah satunya. Sudah hafal Ibu? Tadi siapa namanya? Resi. Iya, sudah hafal Ibu syahid madhu mutasil atau sudah pernah baca minimal? Sudah pernah baca. Iya. Coba dibaca silakan Bu. Kalau belum hafal lihat di halaman 37. Fawajibun Saya tidak inja. bawa bukunya. Oh, sebentar. Wajibun inja aham. Sebentar, ini saya bukakan dulu. Nah, itu. Silakan dibaca yang bawah itu. Fawajibun Wajibun inja aham zun ba'da mad hamzun ba'da mad fi fikil kilmatin. matil wada bimuttasilin yu'ad. Taib itu. Ya, jadi itu syahidnya maddu mutasil ya. Sekali lagi itu nanti akan nyambung ya, akan dilanjutkan lagi di kelas 4. Baik, kita lanjutkan. Halaman berapa tadi? Loh, kok tahu? Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Karena kelas berapa tadi? Kelas 2 seluruhnya ya. Masih awal-awal bab tanwin bil kasri. Ya, kita sekalian aja ya, selesaikan 3 kotak yang ini, yang awal ya. Setelah itu baru kita pindah ke Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan gilirannya Ibu Sri. Ibu Sri sudah? Ya, yang mana Ustaz? Kotak kuning yang pertama, yang ini. Kelihatan ya kursornya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Amaro, bi, so, da, ko, ko, ambil bil kasritin, kotin. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Ya, ini diperhatikan di sini tidak ada huruf panjang sama sekali ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita memanjangkan huruf di contoh bacaan ini. Amaro bisodakotin ya, tanpa huruf mat sama sekali. Baik, kita lanjut. Bu Wida tadi. Ya, Ummu Abdil Bar. Nah, Ustaz. Ya, yang hijau yang kedua. Hijau apa namanya? Yang pertama, Afan.
Hijau yang bawah yang pertama. Ha. Alif maddu tabi'i harokatan. Ha si. Ha si. Dal tanwin bil kasri din. Ya. Hasidin. I. Hasidin i. The. Hasidin ida. Alif maddu tabi'i harokatan. Hasidin ida. Hasidin ida hasidin ida hasa. Hasidin ida hasada. Baik, insyaallah barakallahu fiik, jazakillah khairan. Lanjut, kembali lagi ke atas. Al-Maidah. Ibunya Al-Maidah ya. Nggih, Ustaz. Kotak biru yang pertama, yang paling bawah. Ya. Oke. La alif mad tabi'i harakatan. La ala. La alif la ala alif mad tabi'i harakatan. La ala khu lu la ala khulu qaf tanwin bil kasri kin la ala khulukin la ala khulukin di la ala khulukin adi ya mad maddu. Ya mad tabi'i harakatan la ala khulukin adi mim tanwin bil kasri min la ala khuluqin adi min. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Ya, kita sudah selesai ya di halaman 47. Sebenarnya ada yang belum kita kaji, yaitu dua kotak pertama ya, dari kuning, biru, hijau, pink di sini. Dari situ ada yang mungkin belum jelas dari para ummahat bab tanwin bil kasri ini. Sudah jelas Ustaz. Jelas ya. Setelah ini kita masuk ke praktek tahji Al-Quran. Sudah dipraktekkan yang kelas banat, kan saya belum memantau di kelas 2 surat Al-Mursalatnya. Sudah dipraktekkan dengan anak-anak yang kelas Ruqayyah? Wali murid Al-Maidah mungkin sudah praktek surat Al-Mursalat di rumah? Sama anak belum Ustaz. Oh, masih ini dulu. Masih suka ketuker tanwin sama kasri dan fathahnya itu. Oh, anak-anaknya. Iya. Iya, jadi masih suka ketuker gitu loh Ustaz. Iya. Tapi kalau pengucapan sudah bisa ya, maksudnya kalau tanwin bil fathi itu kon, kalau tanwin bil kasri itu kin, ban, bin, itu sudah gak ketukar ya kalau itu? Insya Allah, tapi kadang-kadang masih suka kelepasan juga. Oh gitu ya. Masih suka kesebut harokat kasrahnya gitu loh. Jadi bulan huruf hijaiyah aslinya itu saya agak kagum sebenarnya Ustaz. Saya juga bingung ini. Iya, nama belajar terus berarti kita. Baik, berarti tinggal memang pembiasaan. Yang lain dari ummahat ada yang belum jelas di bab tanwin bil kasri ini? Karena setelah ini kita akan masuk di praktek tahji Al-Quran. Masih di surat Al-Mursalat. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke praktek tahji surat Al-Mursalat. Nah, kita kemarin sudah di ayat ke-6. Ya, coba sebelumnya saya minta partisipasi
Ya, Ibu Elis, Umu Kaisan. Silakan dibaca dari ayat 1 sampai ayat 6, langsung dibaca langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nasyirati nashra wal fariqati farqa wal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra. Baik. Ya, tadi sedikit catatan terkait pengucapan huruf lam sakinah. Tidak sampai falmul dikolkolkan ya, atau ya huruf lam itu sifatnya pertengahan bainiyah. Jadi dialirkan falmulki. Jadi tidak ditekuk-tekuk lidahnya, cukup ditempelkan biasa ke langit-langit atas. Falmulqiyati dzikra, seperti itu. Nggih Ustaz, itu udah luama penyakitnya. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Jadi memang dulu itu kan bingung gitu antara dilepas langsung tapi kan kayak kepotong. Nah, Ya. tapi kalau dilanjutkan jadinya saya kayak apa sih ketekan banget gitu nggih. Iya. Ya, jadi huruf lam itu ya, jadi nempel. Jadi huruf ini ya, saya kasih gambarnya dulu. Jadi huruf lam, nun sama ro itu berurutan. Huruf lam dia yang paling dekat sama gigi. Ya beda sedikit sekali ya, huruf lam, nun sama ro. Jadi yang paling atas itu yang paling atas itu huruf lam, terus yang paling mendekati gigi itu huruf ro. Bahkan ya kalau bisa dibilang tidak ada bedanya sama sekali, tinggal sifatnya masing-masing. Ini kan makhraj, gambar tempat keluarnya huruf. Tapi yang membedakan itu sifatnya. Kalau lam, nun sama ro dia sifatnya sama semua, yaitu bainiyah, pertengahan. Jadi al, an, ar, il, in, ir, ul, un, ur. Jadi kalau disukunkan dia pertengahan. Jadi tidak sampai terpangkas suaranya atau terpantul. Al, in, ar, nah, itu kan dipantulkan. Tawalut apa sih Ustaz nggih? Kenapa? Tawalut gitu nggih istilahnya. Apa sih? Tawalut saya tidak tahu. Kalau istilah di tajwidnya qalqalah, yang dipantulkan seperti abu, aja, ada, yang seperti huruf baju di toko itu. Padahal huruf lam, nun sama ro itu bukan huruf qalqalah. Ya, tinggal ditempelkan aja biasa. Al, il, ul, seperti itu. Nanti akan fal mulki. Itu biasanya jadi kalau asal nempel gitu nggak Ustaz? Ya, nempel aja seperti gambar itu. Fal mulki. Dan biasanya yang perlu diperhatikan untuk anak-anak, ya entah dia mungkin nggak tahu diajari, mungkin saya nggak tahu orang tua masing-masing mengajarkan huruf L gimana di bahasa Indonesia, atau mungkin dia masih belajar, atau mungkin lihat ke temannya yang lain. Biasanya huruf L itu bukan L ya, huruf lam ya. Huruf lam itu dia lidahnya keluar, menjulur, al, il, ul. Saya soalnya mengamati beberapa dulu ya, anak-anak yang dulu kan sekarang gara-gara online ini saya enggak terlalu ngamatin dengan jelas ya. Sebelum pandemi itu kelas bawah itu kelas 1, 2, 3 ya, itu masih sering mengucapkan huruf lam itu dengan lidahnya menjulur di bawahnya gigi. Al, il, ul. Seperti, ya mohon maaf, seperti orang cadel. Padahal dia kalau diperbaiki bisa al, il, ul. Ya mungkin karena sudah terbiasa, dia lidahnya keluar al, il, ul. Seperti itu. Kalau mungkin menemukan kasus seperti ini, segera diperbaiki biar tidak terbawa sampai besar. Ya, karena makhraj huruf lam itu di ujung lidah menempel ke langit-langit atas. Ya, di sini saya perbesar lagi. Nah, ini ujung lidah yang menempel di bisa digerak. Ya, bisa ya. Ujung sisi lidah sampai ujung bertemu dengan langit-langit. Jadi ujung lidahnya itu Ya menempel ke langit-langit mulut, ya.
Jadi sisi lidahnya juga al, il, ul. Jadi bukan ujung saja, tapi hampir pinggirnya. Nah, ini misal lidah, ininya nempel. Al, il, ul. Seperti itu. Dan juga, sekali lagi, bukan kalau bukan al, il, ul. Bukan dilepas, tapi ditempelkan. Seperti itu. Baik, itu sedikit koreksinya terkait huruf lam. Ya, kita lanjut lagi ke pembahasan kita, yaitu surat Al-Mursalat. Ya, di ayat 6 itu biasanya kemarin catatan prakteknya di kelas 2 Banin, yaitu huruf dalnya ada beberapa yang masih ditahan ya suaranya atau dipantulkan. Udhron au nudhro atau udhron au nudhro. Ya. Sekali lagi huruf dal itu sifatnya dia rikhwah atau rokhwah. Mengalir sifatnya, suaranya mengalir. Udhron au nudhro. Itu yang harus diperhatikan sekali lagi. Jadi ini juga ada butuh dilatih lagi ya, karena ini setelah tanwin dia ada hamzah, lalu bibirnya mencucu. Udhron au nu. Jadi setelah mencucu bibirnya karena mengucapkan waw sakinah, mencucu lagi dengan lidahnya huruf nun itu ya. Kan huruf nun kan di lidah dan mencucu lagi udhron au nudhro. Jadi benar-benar harus diperhatikan bibirnya dan tempo bacaannya biar jelas. Udhron au nudhro. Biasanya seperti itu. Tapi kita lanjut. Sekarang ayat 1 sampai 6 ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan? Kan kemarin kita bahas yang di ayat ketiga itu kan secara khusus ada lam syamsiyah ya, dan dia ada huruf nun, berarti ada gunnahnya. Bi gunnah harokatain. Wanna. Prakteknya seperti itu. Kalau tajinya lam syamsiyah mudghamah fin nunil maftuhah bi gunnah harokatain. Ya seperti itu. Selain itu lam qamariyah semuanya. Baik, kita lanjutkan di ayat ke-7. Saya minta partisipasi Indra Ardiansyah, Ibu Indra. Ya, Ustaz. Ya, kita sekarang di ayat ke-7 ya. Ya. Lihat di layar atau di mushaf? Di mushaf. Di mushaf ya. Pastikan juga di sini kita memakai mushaf Timur Tengah. Kalau misalnya ada perbedaan tanda baca, jangan bingung ya. Di situ pakai apa Bu? Mushaf Indonesia atau? 106 Toha pakai Timur Tengah juga. Oh iya sudah, alhamdulillah. Jadi biasanya kan ya sudah seperti yang saya jelaskan kemarin ya, rosemnya ya, bukan khot. Kalau khot insya Allah sekarang sudah Utsmani semua, sudah khotnya sudah Utsmani, cuman rosemnya yang beda. Kalau rosem Timur Tengah ya yang kita pakai ini, biasanya yang di ayat ke-6 ini pasti yang beda itu di waw maddu tabi'i. Jadi huruf mad di rosem Indonesia, rosem Utsmani versi Indonesia lebih tepatnya namanya ya. Mereka karena Kemenak atau Depak itu dia masih mengaku versi pemahaman mereka itu masih menggunakan rosem Utsmani tapi versi Indo-Pak. Kalau ini rosem Utsmani versi Timur Tengah, ya sama-sama Utsmaninya. Itu ada pembahasan tersendiri masalah itu. Ya, intinya huruf waw madnya ya, entah itu ya. Kalau alif kan pasti tidak ada sakinahnya. Kalau huruf ya sama huruf waw mad itu pasti ada tanda sukunnya. Biasanya bedanya seperti itu. Tapi kita langsung kembali lagi di ayat 7. Kita contohkan ya Ibu, ditirukan setelah itu. I. Nun harfu gunnah. Nun harfu gunnah. Ya itu nanti akan dibahas saya kasih tahu secara singkat dulu ya. Dibahas di setelah bab sukun. Bab waqaf. Ini. Ya, di halaman 59 nanti. Ini nun harfu gunnah. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nun harfu gunnah. Nun harfu gunnah.
Musyaddat Musyaddat bil fath bil fath bi gunnah harakatain. bi gunnah harakatain. Inna. Inna. Nah, yang diperhatikan prakteknya ini ya. Ini kan kita masih belum sampai bab situ. Sekali lagi anak-anak diminta menirukan sebisanya. Mungkin bisa cuma nun harfu guna sudah tidak apa, cukup. Yang penting prakteknya. Jadi gunanya harus sempurna. Karena huruf nun dan mim yang bertasydid itu adalah tingkatan guna yang paling tinggi. Guna akmal kalau dalam istilah tajwidnya. Jadi dia tingkatan gunanya paling tinggi, paling sempurna. Inna, sekali lagi silakan. Inna. Ma. Innama. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Innama. Ya, ini kita gunakan tahajud berhuruf saja ya, karena ini ayatnya pendek-pendek, jadi kalau kita tahajud dari awal sampai akhir, insya Allah tidak memakan waktu lama seperti yang di Fathur Rahman. Tu. Innamatu. Waw maddu tabi'i harakatan. Innamatu. A. Innamatu. Du. Innamatu. Waw maddu tabi'i harakatan. Innamatu. Na. Innamatu'aduna. La. Innamatu'aduna la. Wa. Innamatu'aduna la wa. Alif maddu tabi'i harakatan. Innamatu'aduna la wa. Qi. Tidak sampai qi, tapi dilembutkan sedikit lagi. Qi. Ya, itu masih terlalu dalam, agak di atas sedikit. Jadi bukan qi ya, tapi qi, biasa qi. Itu kalau seperti itu nanti khawatirnya agak kesulitan ketika dibaca lawa qi. Nah, jadi biasa ya, tidak terlalu sampai huruf qaf itu kan lebih condong ke tenggorokan. Kalau huruf kaf ini coba silakan dilihat di gambarnya. Nah, di situ ya. Jadi huruf qaf itu lebih dekat ke tenggorokan memang, tapi pantulannya tidak terlalu keras ke intil-intil apa itu ya. Yang kelihatan kalau misalnya kita buka mulut ada kayak daging itu kan di atas itu memantulnya lidahnya, pangkal lidahnya. Qatiku aku iqo uqo. Jadi enggak sampai aku iqo. Nah, nanti akan terlihat ketika disukunkan. Terdengar suara makhraj qafnya di mana. Jadi kalau huruf qaf tadi kan agak mendekati langit-langit mulut, kalau huruf qaf lebih dekat ke tenggorokan. Kita lanjutkan sebentar lagi di ayat 7. Innama tu'aduna lawaqi.
Innama tu'aduna lawaqi. Ya, sudah lumayan sedikit. Tinggal di perjelas lagi. Kalau tadi pertengahannya masih belum dapat ya. Ain sakinah. Ain sakinah. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Ya, insyaallah sudah bagus. Alhamdulillah. Sudah jelas di sini? Siapa? Ibu Indra, ayat 7, ada yang mau ditanyakan? Atau yang lain? Enggak, Ustaz, insyaallah. Jelas ya? Nah, kita sekarang masuk di ayat setelahnya, ayat 8. Kakak Syasha masih menyimak atau sudah berpartisipasi? Mau partisipasi? Ya. Ustaz, afwan Ustaz. Ya, silakan. Untuk yang kalau kan yang tu'aduna lawaqi itu ada domah tanwin domah ya. Kalau di akhir ayat itu berarti nggak dibaca tanwin domah gitu ya Ustaz ya? Kalau yang alif kan indah waqaf gitu, tapi kalau ini langsung mat tabi aja gitu ya Ustaz ya? Mat tabi, sakinah lah, sukun maksudnya. Oh iya, maksudnya iya. Iya. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal-awal bab tanwin itu, bab tanwin bil kasri ya. Jadi dia, kita buka dulu sebentar. Karena kita belum masuk bab sukun, memang kita nggak terlalu mendetail di situ. Iya. Ya, sebentar kita buka dulu. Maksudnya untuk ini tanwin tapi bentuk domah itu sama sekali nggak dibaca nih Ustaz ya kalau di akhir ayat gitu. Iya, tidak hanya tanwin bil domah saja, tanwin bil kasri juga. Ini seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Berapa sih? Nah, ini ya kan kita di awal-awal ini kita menjelaskan di halaman berapa ini? 44 kemarin. Di awal kita belajar tanwin bil kasri ya. Di tulisan bawahnya itu ya walafdhon ibaratan annu nisakinah wa yathbutu waslan faqat. Nah, kata-kata wa yathbutu waslan faqat ini itu maknanya. Jadi dia akan apa namanya? Yathbut itu tegak. Dia bahasa terjemahnya dia akan berfungsi ya. Dia akan terbaca ketika dibaca sambung saja. Itu tanwin bil kasri. Jadi seluruh huruf tanwin kecuali tanwin bil fathi itu dia akan dibaca tanwin ya ketika dia baca sambung saja. Kalau dibaca apa namanya? Waqaf, dia akan menjadi sakinah. Ya kayak tadi itu, ain sakinah indal waqaf. Lawaqi, bukan lawaqi'in, bukan. Tapi ya jadi sukun. Sama juga tanwin bil dhammi juga nanti seperti itu. Yang dikecualikan hanya tanwin bil fathi karena dia punya pendamping, punya sahabat setia, pasangan hidup ya, yaitu alif iwad. Jadi kan setiap tanwin bil fathi kan pasti ada alifnya itu. Perbedaannya cuma di situ. Kalau tanwin bil kasri sama tanwin bil dhammi ketika di waqaf di suku apa namanya ketika kita berhenti di huruf yang terakhir ya huruf akhir ya harokatnya tanwin bil kasri atau tanwin bil dhammi disukunkan seperti itu. Disukunkan. Ya. Karena ya, ini kecuali fathih aja ya. Ya, kecuali fathah, fathatain atau tanwin bil fathih. Ya, sudah jelas di sini? Ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan terakhir ya mungkin waktunya karena sudah hampir 1 jam di ayat 8 ya. Lanjut di Ummu Marsha. Ya, Ustaz. Ya, saya bimbing selanjutnya ditirukan ya. Sudah melihat mushaf atau lihat di layar? Sudah ya, ayat 8. Ya. Ya, fa. Fa. I. Fa. I. Dha. Fa idza. Nah, di sini dilihat, di situ ada alif. Alif apa? Ya, Ummu Marsha di situ? Sakinah. Alif maddu. Alif mad.
Alif madu tabi'i. Ya, betul. Alif madu tabi'i. Tapi ya, karena di situ ada huruf sukun, ya, huruf sukunnya di mana? Huruf sukunnya di huruf nun. Kan setelah ada huruf alif madu tabi'i, ada huruf satu lagi. Huruf yang ada kepala shot kecil itu, yang namanya hamzah wasol. Nah, itu kan nggak dibaca. Terus setelahnya ada huruf lagi, huruf lam. Itu lam syamsiyah. Itu juga nggak dibaca. Dia gugur. Bukan gugur ya, tidak terbaca karena dia idgham. Idgham itu dia masuk, melebur. Melebur jadi satu huruf di huruf nun. Nah, ini yang kita baca langsung. Maka tadinya agak panjang. Ya, coba ditirukan dulu nanti. Sekali lagi karena nanti difahamkan atau dipraktekkan langsung enggak apa-apa. Ya. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Yasqutu waslan. Yasqutu waslan. Jadi dia gugur ya. Maknanya adalah gugur. Gugur karena dia bersambung dengan huruf-huruf setelahnya. Ya. Lanjut dulu, hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin yasqutu waslan. Tasqutu waslan. Afwan. Tasqutu. Tasqutu waslan. Ya, ini juga sama, dia gugur. Gugur tidak dibaca. Ya. Lanjut, lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Mudghamah. Mudghamah. Finnunil. Finnunil. Madmumah. Madmumah. Nah, ini baru dirangkai. Jadi alif madu tabi'inya nggak dibaca, tapi tertulis. Makanya kita sebutkan hamzah wasulnya juga tertulis, tapi nggak dibaca. Jadi kita juga tahaji, kita eja. Lam syamsiyahnya juga sama tertulis, tapi nggak dibaca. Ya. Tapi karena idgham, karena dia melebur. Kalau dua huruf yang sebelumnya tadi alif madu tabi'i sama hamzah wasl memang dia gugur, nggak dibaca. Kalau lam syamsiyahnya dia idgham atau menjadi satu huruf di huruf nun. Nah, baru kita rangkai. Fa'idzannu. Fa'idzannu. Ju. Ju. Ju, coba ju. Ju. Udaranya ditahan. Jadi bukan seperti huruf ju, tapi ju. Ju. Coba aj. Aj. Ij. Ij. Ya, jadi udaranya ditahan, jangan ada yang lepas. Fa'idzan nuju. Fa'idzan nuju. Ya, waw maddu tabi'i harakatan. Waw maddu tabi'in harakatan. Fa'idzan nuju. Fa'idzan nuju. Mu. Mu. Fa'idzan nujumu. Fa'idzan nujumu. Tu. Tu. Fa'idzan nujumu tu. Fa'idzan nujumu tu. Mi. Mi. Fa'idzan nujumu tu mi. Fa'idzan nujumu tu mi. Sa. Sa. Fa'idzan nujumu tu misa. Fa'idzan nujumu tu misa. Tak sakinah. Tak sakinah. Ya, nanti kalau kita belajar bab waqaf bab waqaf ya nanti setelah bab lam qamariyah itu ada huruf yang dia sukunnya karena sukun waqaf karena dia berhenti seperti tadi. Aslinya kan lawaqi'un di ayat 7 ya. Dia menjadi sukun karena waqaf. Nah, kalau ini dia sukunnya sukun asli. Jadi tidak kita tambahi ondal waqaf. Jadi cukup tak sakinah saja. Ya, sekali lagi coba tak sakinah. Tak sakinah. Fa'idzan nujumu tumisat. Fa'idzan nujumu tumisat. Baik, Masya Allah. Sudah dipahami di sini khususnya yang tadi dia alif madu tabi'i dia gugur, hamzah wasl dia gugur, lamnya nggak dibaca, terus setelah itu bukannya nggak dibaca apa? Lamnya idgham atau melebur, terus dibaca langsung ke huruf nun. Fa'idzan ya, fa'idzan. Jadi jangan sampai memanjangkan fa'idzan tapi dia langsung ke nun. Fa'idzan seperti itu. Ya, Ustaz. Sudah jelas di sini? Jelas. Ummahat yang lain ayat 8.
Sudah jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Ada yang atau bab yang lain mau ditanyakan? Terkait ayat 7, 8 atau materi yang lain silakan. Saya tunggu 5 detik. 10 detik. Ya, silakan mau tilbar. Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar di halaman 47 tadi ya. Tanwin bil kasri dan ayat 7 dan ayat 8. Ya, alhamdulillah semoga apa yang kita pelajari di pagi kali ini bermanfaat dan bisa kita ajarkan ke anak-anak kita semuanya dan kita mendapatkan jariah kita melalui pengajaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.